Sikap batin dalam liturgi sabda mendengarkan sabda Tuhan membantu kita belajar dan memahami siapa Tuhan dan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Kita juga belajar tentang diri kita sendiri dan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana agar sabda Tuhan berbuah dalam hidup kita? Pertama, dengarkanlah dalam keheningan. Pedoman umum Misale Romawi mengingatkan kita bahwa keheningan adalah bagian yang sangat penting dalam misa. Tidak hanya kita diam saat bacaan dibacakan, tetapi juga harus ada keheningan sejenak setelah setiap bacaan. Bahkan momen singkat ini memungkinkan kita untuk merenungkan keajaiban dan misteri yang baru saja kita dengar. Dalam dunia kita yang penuh kebisingan, keheningan ini mungkin terasa tidak nyaman bagi kita. Namun, inilah alasan lebih banyak bagi kita untuk memperhatikan detail ini dalam liturgi suci. Keheningan adalah cara penting bagi umat beriman untuk berpartisipasi aktif dalam misa, karena memungkinkan kesempatan untuk benar-benar mendengarkan dengan hati dan menerima sabda Tuhan. Pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan pada diri sendiri adalah, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya di sini? Tentang dirinya, tentang kita sebagai umat-Nya, tentang bagaimana Dia meminta kita untuk hidup. Refleksi ini akan membantu kita lebih fokus pada kata-kata dan memahami maknanya, bahkan dari bacaan tentang topik yang tidak biasa sekalipun. Kedua, cara lain untuk membantu kita lebih memahami bacaan adalah dengan mengenali bahwa seluruh perjanjian lama adalah persiapan umat Allah termasuk kita, untuk menerima Yesus. Perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama, semua nubuat, semua harapan, semuanya dipenuhi dengan sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan mengenali karakteristik bacaan kita dapat mengarahkan budi kita, ketika dalam keheningan kita mendengarkan sabda Tuhan. Kitab suci-suci mengungkapkan kepada kita kebenaran, baik tentang Tuhan maupun tentang keselamatan kita sendiri. Apa yang kita dengar selama liturgi sabda adalah kebenaran tentang Tuhan dan narasi tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan. Puncaknya adalah misteri Paskah dari kematian dan kebangkitan Kristus, yang dipertahankan dalam Ekaristi. Oleh karena itu, tema sentral dari bacaan-bacaan itu selalu Kristus. Dengan mendengarkan sabda Tuhan dengan seksama dan merenungkannya, kita akan menyadari siapa Kristus itu, apa yang Dia katakan dan lakukan, apa yang Dia harapkan dari kita, dan bagaimana kita menjalankan tugas yang dipercayakannya kepada kita. Perlahan-lahan, kita akan masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan dan menemukan makna keberadaan kita sendiri. Berkah dalam